Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aryan Simanjuntak dengan NIM B1212235. Di sini saya akan mempresentasikan uh, hasil penelitian saya mengenai implementasi etika kepemimpinan dalam organisasi. Bahwa apa yang saya sampaikan nanti dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Jadi, mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, atau cara berpikir. Kedua, kesamaan dengan moral. Kata etika memiliki pengertian yang sama dengan moral. Dan yang ketiga, tujuan etika. Yaitu tujuan etika membantu individu dan masyarakat membuat keputusan yang baik dan bertindak secara moral. Jadi etika kepemimpinan sangat penting dalam sebuah organisasi karena etika mencerminkan kepribadian seseorang untuk bisa mengatur atau memimpin organisasi itu, karena tanpa etika tanpa etika dalam sebuah organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Etika kepemimpinan berperan penting dalam membangun kepercayaan antar pemimpin dan pengikutnya, menjaga komunikasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang konstruktif dan berbudaya positif. Selanjutnya, pentingnya etika kepemimpinan. Seseorang yang beretika harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang tepat dan adil. Kedua, pemimpin beretika harus mampu menjadi teladan melalui tindakan dan sikap yang mencerminkan integritas, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ketiga, etika kepemimpinan berperan penting dalam membangun kepercayaan antar pemimpin dan pengikutnya, menjaga komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berbudaya positif. Etika kepemimpinan. Dan yang terakhir, etika kepemimpinan adalah cara pemimpin memimpin organisasi sesuai norma, bersikap tegas, serta menetapkan standar dan regulasi. Adapun di sini, menurut Brown tahun 2005, etika kepemimpinan adalah cara memimpin organisasi dengan menunjukkan perilaku yang sesuai norma, bersikap tegas, serta menetapkan standar dan regulasi etis untuk perilaku para pengikutnya. Pemimpin etis tidak hanya menjadi teladan melalui tindakan pribadi dan hubungan personal yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan integritas, tetapi juga secara aktif membimbing dan mengarahkan pengikut agar selalu berpegang pada nilai-nilai etis dalam setiap pengambilan keputusan. Kepemimpinan. Menurut Brown, kombinasi antara perilaku moral pemimpin dan peran aktif dalam menanamkan serta menegakkan standar etika di lingkungan organisasi sehingga tercipta budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Etika kepemimpinan merupakan cara pemimpin memimpin sebuah organisasi sesuai dengan norma sikap, serta mampu memberikan standar etis yang jelas dan regulasi terhadap perilaku etis untuk para pengikut, sehingga dalam hal pengambilan keputusan menciptakan proses observasi pengikut untuk pengikut. Mereka berpegang teguh pada hal tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian kualitatif, deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai preferensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori mengenai etika kepemimpinan dalam organisasi. Dalam penulisan jurnal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan etika kepemimpinan dalam organisasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Melalui studi literatur,
Peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan mengembangkan argumen yang meyakinkan mengenai pentingnya etika kepemimpinan. Studi literatur ini tidak hanya memberikan landasan teori yang kuat, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai sudut pandang dari hasil penelitian dari berbagai sumber yang ada, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang etika kepemimpinan dalam konteks organisasi. Nah, jadi saya sebenarnya sudah mengambil beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang etika kepemimpinan. Ada 24 yang saya cari tulis literatur terdahulu. Ada 24 yang membahas tentang etika kepemimpinan. Di PPT saya tidak menyebutkannya karena terlalu banyak jika dibahas satu persatu. Teman-teman bisa melihatnya di Google Scholar atau di Google Google lain lah. Adapun dampak positif dari etika kepemimpinan. Yang pertama, peningkatan kinerja penerapan etika kepemimpinan dan gaya kepemimpinan transport nasional berpengaruh positif terhadap pendekatan kinerja pegawai, terutama melalui peningkatan motivasi dan perilaku etis di tempat kerja. Kedua, membangun kepercayaan etika kepemimpinan, membangun masyarakat dan sektor bisnis dalam pemerintahan yang transparan, serta budaya organisasi yang sehat. Dan yang ketiga, pencegahan penyimpangan. Etika publik membantu mencegah tindakan korupsi dan menjaga integritas pejabat publik, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan yang harmonis dengan kepemimpinan kepemimpinan mendukung kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi. Yang selanjutnya saya akan membahas etika kepemimpinan secara menyeluruh ya teman-teman. Jadi etika kepemimpinan itu saling beririsan pada sejumlah titik waktu. Kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika ketika pada para pemimpin mengubah cara berpikir dari pengikutnya. Karisma juga memiliki komponen etika. Para pemimpin yang tidak etis akan menggunakan karisma mereka untuk meningkatkan kekuasaannya atas para pengikutnya. Diarahkan untuk melayani dirinya sendiri hingga akhir. Para pemimpin yang memperlakukan para pengikutnya dengan keadilan, terutama dengan memberikan kejujuran, saling menjunjung tinggi, dan informasi yang akurat, maka akan terlihat menjadi lebih efektif. Etika kepemimpinan merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta secara bermoral, adil dan bertanggung jawab, serta mampu menciptakan budaya organisasi yang sehat dan harmonis. Berdasarkan tinjauan dari 24 literatur yang saya bahas di penelitian ini, ada 24 literatur yang berbeda-beda ditemukan bahwa penerapan etika dalam kepemimpinan tidak hanya berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan kepercayaan publik, mencegah penyimpangan kekuasaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang didasarkan pada moralitas dan integritas. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan etis memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga sektor swasta, di mana penerapan nilai-nilai etika mampu memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikut, memajukan visi organisasi, serta mendukung terciptanya budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan etika dalam kepemimpinan menjadi salah satu fondasi utama untuk mewujudkan keberhasilan organisasi dan pembangunan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berintegritas, sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap praktek penyimpangan dan korupsi
yang masih menjadi tantangan besar dalam berbagai konteks organisasi dan pemerintahan. Etika adalah studi tentang moralitas, prinsip, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Etika mempertimbangkan apa yang benar dan baik, apa yang benar dan salah, baik buruknya serta tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dalam berbagai konteks dan situasi. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan moral dan mencari pemahaman tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku, memutuskan, dan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan nilai, asas atau moral yang menjadi fondasi seseorang dan atau kelompok orang dalam berperilaku. Ada juga yang disebut sebagai etika profesi. Etika profesi ditunjukkan dengan yang pertama adanya kesadaran individu terhadap aturan dan nilai yang telah berlaku telah disepakati. Kedua, adanya kesediaan individu melakukan dialog dengan entitas organisasi. Dan yang ketiga, etika dijadikan pedoman melakukan interaksi antara semua anggota organisasi. Etika juga melibatkan pemeriksaan kritis terhadap tindakan dan keputusan manusia, serta implikasi moralnya. Etika juga membahas konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebajikan. Tujuan utama etika adalah membantu individu dan masyarakat untuk membuat keputusan yang baik dan bertindak secara moral. Etika merupakan sifat yang memiliki timbal balik yang penting bagi seorang pemimpin. Hal ini karena jika kepemimpinan dilandasi etika yang baik, maka banyak pengikutnya yang akan berempati dan mudah mengikuti arahan dari pimpinannya. Namun sebaliknya, jika pemimpin tidak memiliki etika, maka kecenderungan bawahan kurang respek dan sulit untuk tunduk untuk mengikuti perintahnya. Hal ini mensyaratkan etika merupakan bagian dari terciptanya kepemimpinan yang karismatik dan menciptakan budaya organisasi yang baik. Etika kepemimpinan adalah suatu standar moral dapat memberikan batasan secara jelas antara baik buruk dan menjadi pedoman bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah etika organisasi. Etika organisasi adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dan penerapan ilmu-ilmu yang memandu operasi perusahaan dan perilaku bisnis antara manajemen dan karyawan. Etika organisasi diterapkan untuk meningkatkan moral organisasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap organisasi dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika organisasi berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman kerja. Jadi kesimpulannya, etika kepemimpinan, etika memainkan peran penting dalam kepemimpinan karena menjadi landasan bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika yang kuat di mana pemimpin tidak hanya mempengaruhi cara berpikir pengikutnya, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang sehat dan transparan. Karisma dalam pemimpinan juga memiliki dimensi etika, karena pemimpin yang etis akan menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan bersama. Sementara pemimpin yang tidak etis cenderung menyalahgunakan karisma dan kepentingan pribadi. Pemimpin yang mempraktikkan etika dalam kepemimpinannya akan lebih efektif karena mereka menunjukkan kejujuran, memberikan informasi yang akurat, dan memperlakukan pengikutnya dengan adil sehingga menciptakan hubungan yang berbasis pada kepercayaan dan loyalitas. Secara luas lagi, etika kepemimpinan bukan hanya sekedar standar moral bagi pemimpin, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Etika profesi dan organisasi memastikan bahwa semua individu dalam suatu organisasi memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai yang berlaku dan bersedia menjunjung tinggi prinsip moral dalam interaksi sehari-hari. Dengan adanya etika yang kuat,
kepemimpinan menjadi lebih karismatik, efektif, dan mampu mendorong pengikutnya untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, penerapan etika dalam kepemimpinan tidak hanya penting bagi keberhasilan organisasi, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berintegritas, dan bebas dari praktik penyimpangan serta korupsi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi etika kepemimpinan dalam organisasi. Saya menyadari bahwa materi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan pertanyaan ataupun diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.